Kami bukan mau cari kerja, bukan mau jadi pendatang haram. Mereka semuanya mengusir kami, padahal sudah izin masuk, sudah lengkap semua syarat-syarat, sudah di-scan paspor, sudah keluar dari pelabuhan, ditariknya lagi masuk ke dalam, dipulangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jer. Apa kabar? Semoga tetap terjaga stamina dan kebahagiaan. Dok Jer selalu, kerabat-kerabat dan JC di mana-mana sahaja berada seluas alam raya. Oke Jer, ini ada perkabaran yang membuat saya tersentak juga terkait dengan deportasi, ya, pemulangan Ustadz Abdul Somad, ya, UAS, dan rombongan malam ketika datang ke Singapura. Ini tentunya sesuatu yang tidak patut lagi terjadi di masa hadapan, dan kita bukan nak panas-panaskan keadaan. Kita berharap saudara mara kita di Singapura, ya, itu masih kalau ditarik pada masa lampau itu ada di bawah daulat Kesultanan Riau hingga Johor, ya. Tapi dalam geopolitik hari ini menjadi negara Singapura, kita berkerabat bersaudara. Semalam saya baru hantar kerabat dari Singapura kembali setelah 3 malam 3 hari ada di Batam. Saya layan, saya hantar sana sini. Ya, kita bersaudara. Tapi hukum yang berlaku kita pun tak tahu. Tapi menurut keterangan Abdul Somad, keterangan UAS, dia sudah melengkapi semua ketentuan yang berlaku. Ya, nanti boleh tengok apa komentar dia yang kita ambil dari cuplikan-cuplikan dia di wawancara TV1, ya. Saya sebagai saudara mara UAS merasa miris lah, ya, merasa kecewa juga, merasa diperlakukan tidak sepatutnya, ya. Bukan pasal UAS, ya, semuanya juga mestinya ketika kita datang dengan ketentuan yang ada, layaklah dengan baik. Saya beberapa kali masuk Singapura juga mendapat perlakuan yang saya rasa kurang sedap lah, ya. Juga ketika saudara-saudara kerabat saudara mara sebelum saya datang ke Singapura, tempoh hari juga kerabat dari Singapura juga datang, saya cakap, saya kalau tidak ada pilihan lain lagi, baru saya nak masuk. Tapi kalau tidak hal mustahak betul, kalau saya tak masuk saya mati, baru mungkin saya masuk ke Singapura, saya cakap. Jadi saya memang elak betul masuk ke Singapura ni, ya, karena kita ni dah umur yang layak, kita masih muda-muda. Ada kau kata dia, kan, kamu katanya, memang sudah tidak seronok betul bahasa. Kita ni masih serumpun, kita ni berkerabat bersaudara sejak zaman dahulu kala. Jangan kita buat rosak pasal hal-hal yang sepele, ya, hal-hal yang apalah namanya, ya, tuan tak bisa cakap ke apa namanya, mencurigai kita datang ke Singapura. Saya datang ke Singapura, saya ada uang. Kalau tak ada uang, saya tak akan datang ke Singapura. Walaupun tak banyak uang, tapi ada lah, ya. Jadi itu, saya punya kerabat saudara mara di Singapura banyak, ya. Saya selalu sampaikan keluhan-keluhan itu, tapi diorang juga tentu tak bisa buat apa-apa juga. Saya pun minta maaf lah kalau sekiranya saya menolak untuk datang ke Singapura itu. Tapi ketika kerabat saudara mara datang ke Batam, saya akan layan jiwa raga, ya, jiwa raga saya layan. Tak kira waktu, tak kira siang, tak kira malam, saya akan layan. Ya, kata kita bersaudara, itu kewajiban kita. Saya kira itu, ini tengoklah macam mana rasa yang diluahkan oleh Tuan Guru UAS, ya, Ustadz Abdul Somad. Simak tayangan ini, Maitab Jer Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 16 Mei 2022, sebelumnya beberapa hari sebelum itu saya sudah mengurus semua urusan dan mendapatkan izin dari ICA, Immigration and Checkpoint Authority,
Sehingga saya berani untuk masuk. Semua persyaratan sudah lengkap. Semua kami ada 6 orang, 7 orang sudah lewat masuk semua. Sahabat saya dengan anaknya 4 orang, saya, istri dan anak saya. Saya terakhir. Mereka sudah di-scan paspor, sudah cap jempol, sudah masuk semua. Tiba-tiba baru saya ditarik lagi. Baru setelah saya disuruh menunggu lebih kurang 1 jam di ruang kecil, 1 meter kali 2 meter, ditutup. Setelah itu barulah semua rombongan ditarik lagi. Maka tadi ketika saya baca di salah satu portal, Duta Besar Indonesia untuk Singapura mengatakan itu tidak benar deportasi karena tidak dapat izin masuk. Saya kasih tahu sudah masuk. Setelah semuanya masuk, sahabat saya dengan anaknya 2 orang, 4 orang, istri dan anak saya sudah masuk. Mereka menunggu saya karena saya ditahan. Lalu kemudian tidak ada dialog sama sekali. Mereka tidak memperlakukan layaknya. Kami menunggu selama dari jam 1:30, 1:30, 3, 4, 5, 6 dengan membawa anak kecil. Yang satu berumur 2 tahun, yang satu berumur 3 bulan di dalam ruangan sumpek tidak layak. Setelah itu baru dipulangkan dengan ferry terakhir menuju Batam. Tanpa penjelasan, tanpa ada siapa yang bisa untuk ditanya apa masalah sebenarnya. Dutaan Besar Singapura di Jakarta mesti mengklarifikasi kenapa saya tidak dibenarkan masuk. Apa salah saya? Makanya saya meminta DPR RI supaya tanya itu Kedutaan Besar Singapura di Jakarta. Suruh dia klarifikasi, kasih penjelasan. Tunjukkan kenapa Abdul Somad tidak masuk. Keluarga anak kecil. Teroriskah dia? ISIS-kah dia? Suruh dia kasih penjelasan. Kalau tidak nanti dia semaunya saja. Siapapun orang yang datang, dia tak suka, dia perlakukan seperti itu. Ya. Bagi saya tak masalah. Saya biasa masuk hutan, keluar hutan. Tapi nanti tokoh-tokoh kita sesuka hati dia. Dia suruh nunggu sekian jam tanpa ada penjelasan, tanpa ada mau wawancara dengan siapa. Sesuka hati dia saja. Kita sebagai warga masyarakat, kita punya pemerintah. Tugas pemerintah itu dipilih oleh rakyat untuk melindungi rakyat. Saya ini rakyat resmi bangsa Indonesia. Tidak pernah melanggar hukum, taat pajak, intelektual, bukan perampok saya ini, bukan garong. Harapan saya pemerintah Singapura tidak memperlakukan warga Indonesia seenak otaknya. Dia harus memberikan penjelasan. Anda tidak bisa masuk negara saya karena tidak cukup syarat, karena Anda masuk dalam daftar orang-orang radikal, karena masuk dan seterusnya. Supaya orang bisa introspeksi, supaya orang bisa memperbaiki. Kalau tidak diizinkan dari awal mestinya ICA. Karena sudah diajukan dari awal. Ngapain saya mesti terbang dari Pekanbaru ke Batam, dari Batam menyeberang? ICA mereka setujui. Mestinya tulis saja situ. Apa guna Immigration and Checkpoint Authority itu dibuat?